Halo adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di hari Minggu sekarang 1 Agustus 2021. Kita akan sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyi Mas Persekutuan Teruna. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita akan menyanyi, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu, sudah menyertai kami Tuhan. Kami boleh bangun tidur dan di pagi hari ini Tuhan kami akan mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Tuhan Kau berikan ibadah ini, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita buka mazmur kita dari Mazmur 62. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kita akan bacanya selainnya kita membaca mazmur. Kakak akan mulai yang pertama. Mazmur 62 untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Demikian mazmur kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku.
Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami masih diberi kekuatan dan juga kesehatan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan juga merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan mengenai kisah penghukuman umat manusia dengan air bah atau banjir besar di zaman Nabi Nuh. Nah, apa yang mendasari hal tersebut ataupun air bah itu dilakukan oleh Tuhan kepada umat manusia? Bukannya manusia adalah ciptaan yang sangat berharga bagi Tuhan, dan juga ciptaan yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan di antara semuanya. Dan juga bukankah manusia adalah anak-anak kepunyaan Tuhan yang sangat Ia sayangi dan sangat Ia kasihi? Lalu, mengapa umat manusia dibinasakan oleh Tuhan? Nah, di dalam perenungan firman Tuhan di hari ini, kita diperlihatkan alasan mengapa Tuhan melakukan penghukuman dan juga hendak memusnahkan umat manusia dan seluruh ciptaan yang ada. Yaitu karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah melakukan banyak sekali kejahatan. Dan mereka telah melupakan Tuhan yang telah menciptakan mereka dan yang telah mengasihi mereka dengan tulus. Padahal Tuhan sudah sangat menyayangi umat manusia pada saat itu. Tuhan telah menyediakan berbagai hal yang diperlukan manusia untuk dapat bertahan hidup. Tuhan menyediakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menyediakan hewan-hewan yang dapat dikonsumsi, dan juga menyediakan banyak sekali sumber-sumber yang dapat dipergunakan manusia untuk menunjang kehidupan mereka. Tetapi karena keserakahan, karena keegoisan, nafsu duniawi, dan juga mau menang sendiri, membuat mereka bertindak tidak adil dan juga bahkan melukai sesamanya.
bukan hanya melukai sesama manusia dengan saling menghina, saling mengejek, bahkan saling membunuh karena adanya iri dengki dan juga keegoisan diri mereka. Mereka juga, beberapa dari mereka merusak alam-alam yang telah diciptakan oleh Tuhan. Nah adik-adik, kejahatan tersebut dilakukan secara terus-menerus. Mereka selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka tidak menyadarinya. Bahkan mereka tidak mau sekalipun datang untuk bertobat kepada Tuhan dan mengakui kesalahannya. Sehingga mereka pun sudah tak terkendali dan tidak ada pertobatan dari manusia. Inilah yang menyebabkan Allah murka dan juga Allah melihat bahwa segala kecenderungan hati manusia di zaman Nabi Nuh selalu membuahkan kejahatan. Hal tersebut membuat Allah kecewa kepada manusia. Inilah yang membuat Allah menghukum dan juga hendak memusnahkan manusia. Bahkan Allah menyesal telah menjadikan manusia pada saat itu. Tetapi di balik kemarahan Allah, di balik Allah yang ingin menghancurkan umat manusia, belas kasih dari Allah tetap terwujud nyatakan di dalam kehidupan pada saat itu. Bukti nyatanya adalah bahwa Tuhan menyayangi manusia dan segala ciptaannya. Ia tetap membiarkan Nabi Nuh untuk memperoleh kasih karunia Allah. Itu karena Nabi Nuh tetap berpegang pada ketetapan Allah. Dan juga ia adalah salah satu tokoh Alkitab yang memiliki peranan penting di dalam sejarah kehidupan manusia, yang juga dikenal sebagai orang yang bergaul atau berteman akrab dengan Tuhan. Nah, kata bergaul dalam teks bacaan kita hari ini dapat kita terjemahkan sebagai senantiasa berjalan bersama-sama, yang artinya adalah Nabi Nuh selalu berjalan seirama dengan segala perintah, dengan segala nasihat, dan segala ketetapan serta arahan yang telah Tuhan berikan. Sepanjang kehidupannya ia selalu bergaul akrab dengan Tuhan. Inilah kunci mengapa Nabi Nuh bisa begitu akrab dengan Tuhan. Dan inilah yang membuat Nabi Nuh beserta keluarganya menjadi satu-satunya dari sekian banyak manusia yang tetap memiliki kedekatan dengan Allah sehingga ia memperoleh kasih karunia Allah. Dan Allah pun boleh melalui kehidupan Nabi Nuh dan keluarganya, ia dapat menyelamatkan manusia yang lain dan juga menyelamatkan beberapa binatang-binatang agar kehidupan di dunia ini terus berjalan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan itu menginginkan agar kita selalu berada dekat dengan Tuhan. Dan juga Tuhan ingin supaya kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Tetapi bagaimana caranya supaya kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi dengan membaca Alkitab. Dan juga kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat puji-pujian kita ketika kita beribadah. Rajinlah membaca Alkitab yang berisikan kebenaran firman Tuhan agar kamu mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan juga jadikan Tuhan Yesus sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai kerabat kita. Sehingga kalian juga pasti sering untuk berbagi cerita atau berbagi hal yang mungkin tidak mengenakan hati kita kepada teman kita, kepada keluarga kita, dan kepada siapapun yang menjadi teman dekat kita. Nah, Tuhan Yesus juga mau supaya kita dapat menceritakan segala beban hidup kita, segala permasalahan kita, persoalan-persoalan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan juga mau melihat apakah kita masih mengingat Tuhan. Masihkah kita mengingat Tuhan dikala kita susah, dikala kita senang. Nah, itu yang Tuhan inginkan supaya kita dapat menjadikan Dia sebagai teman, sebagai keluarga, dan sebagai orang yang kita percayai. Nah, untuk itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mau mengadu, kita mau bercengkrama dengan Tuhan, dan juga kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, lakukanlah semuanya itu dengan kita selalu rajin membaca Alkitab dan juga berdoa kepada Tuhan. Seperti Nabi Nuh yang dikenal sebagai sosok pribadi yang suka berada di dalam hadirat Tuhan setiap hari.
Mari terus kita bercakap-cakap dengan Allah dalam hati maupun berbicara langsung saat tak ada orang bersama kita. Juga mari kita selalu ceritakan segala sesuatu yang kita kerjakan atau apa yang akan kita lakukan kepada Allah. Sepanjang hari, kita telah merasakan damai sejahtera Allah dan juga sukacita yang berlimpah. Kita boleh merasakan kesegaran, kita boleh menikmati kuasa Tuhan, hikmat dan juga urapan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya, yang selalu baru setiap harinya. Untuk itu ada satu cara yang bisa membuat kita nggak canggung lagi, ataupun juga nggak malas untuk bertemu ataupun berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin ada yang merasa bosan kalau berdoa yang secara formal kita lakukan. Untuk itu ketika kita sedang sendirian atau ketika lagi baring ataupun ketika lagi duduk santai dan juga tidak berbuat apa-apa, coba deh kita berdoa dengan cara ngobrol bersama dengan Tuhan. Mari kita anggap Tuhan sebagai teman kita. Ketika kita mau curhat ke teman kita ataupun ke siapapun, kita pasti menggunakan kata-kata yang santai. Cobalah untuk berkata-kata demikian. Gak perlu pakai kata-kata yang baku atau merangkai kata-kata yang indah untuk ngobrol dengan Tuhan. Tetapi bicaralah kepada Tuhan. Bicaralah seperti kita sedang berbicara kepada teman kita. Karena Tuhanlah yang selalu ada bersama-sama dengan kita dan Ia tahu isi hati kita semuanya. Seperti ketika kakak yakin juga kalau hal ini kita lakukan secara terus-menerus dan juga menjadi kebiasaan baik kita, pasti deh kita tidak akan merasakan kesepian dan juga kita akan merasa semakin dekat dan juga semakin akrab dengan Tuhan. Nah, ini adalah salah satu cara. Namun ada banyak sekali cara untuk dekat dengan Tuhan. Kalau misalnya adik-adik semuanya pasti punya cara masing-masing untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kakak melakukan hal yang seperti tadi. Ketika misalnya mungkin di siang hari ataupun di pagi hari, ketika tidak berbuat apa-apa, berbicara secara langsung ataupun di dalam hati kita dengan mengobrol kepada Tuhan, itu juga sudah menandakan bahwa kita mau untuk dekat dengan Tuhan dan pasti kita akan memperoleh anugerah daripada Tuhan. Adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita semakin rajin lagi membaca Alkitab dan juga berdoa untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan ingatlah selalu bahwa kejahatan dan juga ketidaktaatan membuat Tuhan kecewa dan memilukan hati Tuhan. Sebaliknya, hanya orang yang dekat dengan Allah yang akan memperoleh kasih karunia dari Allah. Hal itu sebagaimana Nabi Nuh yang dekat dengan Allah dan juga memperoleh kasih karunia-Nya, maka mari kita datang dan juga dekat dengan Allah. Percayalah, saat kita berada dekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Bukan serupa seperti wajah Tuhan, tetapi serupa dalam hal sifat, karakter, dan juga perkataan dan juga perbuatan, sehingga kita dapat memancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada dan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat membuat kita semakin mau untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, semakin mau dan juga semakin semangat untuk menjadikan Tuhan sebagai orang terdekat kita dan juga sebagai orang yang paling kita percayai. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita tenang, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan sebagai penyelamat kami, sebagai sosok terdekat kami.
Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan, dan pada saat ini kami boleh memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Kami boleh berdoa, kami boleh mendengarkan dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang tadi telah mengajarkan kami untuk mau lebih dekat kepada Tuhan, untuk mau selalu bersemangat untuk bisa menjadikan Tuhan sebagai teman kami, sebagai kerabat kami, sebagai orang-orang terdekat kami, bahkan sebagai orang yang paling kami percayai. Tuhan, kiranya Tuhan dapat memampukan kami supaya kami mau selalu datang kepada Tuhan untuk dekat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami, dalam pendidikan kami Tuhan Yesus tolong kami, supaya kami boleh ditambahkan hikmat daripada Tuhan, dan juga kami boleh belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, dan juga kami dapat meraih cita-cita yang kami cita-citakan. Tuhan juga berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesehatan dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Baik itu yang kami saat ini sedang di rumah saja, sedang melakukan PPKM, Tuhan berkati. Kiranya apa yang menjadi keluh kesah kami, apa yang menjadi kekhawatiran kami, apa yang menjadi kegundahan kami, Tuhan tolong kami supaya kami dapat melewati semuanya dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, saudara kami, keluarga kami, dan siapapun itu, Tuhan berkati kami, berikanlah kami kekuatan kesehatan supaya kami mampu untuk menjalankan kehidupan kami setiap harinya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kakak layan kami yang boleh melayani kami dengan kesungguhan hati mereka, dengan ketulusan mereka, dengan setiap usaha-usaha mereka. Tolong mereka Tuhan dalam kehidupan mereka setiap harinya, dalam pelayanan mereka. Tolong bantu mereka supaya mereka tetap dapat selalu melayani kami selaku adik-adik layan, dan juga melayani semua orang dengan sungguh-sungguh, dan juga dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga dengan teratur. Kami berdoa Tuhan bagi setiap teman-teman kami, bagi setiap kakak-kakak layan kami yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan tolong berikan kesembuhan bagi mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan dari keluarga dan juga semangat dari kami. Kiranya melalui itu semua Tuhan, teman-teman kami, kakak-kakak layan kami boleh merasakan kesembuhan yang asalnya hanya daripada Tuhan saja. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kedukaan. Tuhan berikan penghiburan yang sejati bagi mereka, supaya mereka dapat dimampukan untuk mengerti bahwa di dalam keadaan apapun, baik di dalam keadaan duka sekalipun, Tuhan tetap hadir dan juga turut merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga mereka boleh mendapatkan penghiburan yang sejati yang asalnya hanya daripada-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang mungkin saja malas untuk mengikuti ibadah-ibadah, terutama IHMPT. Tuhan berkenan mengetuk pintu hatinya sehingga mereka dapat disadarkan bahwa ketika kami mau bersama-sama dengan Tuhan melalui persekutuan ibadah, kami dapat selalu merasa dekat dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua kami, untuk gereja kami, di dalam apa yang menjadi pergumulan-pergumulannya, Tuhan tolong supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dengan tuntunan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami yang memimpin kami, baik itu dari pusat bahkan hingga di pelosok-pelosok. Tuhan berkenan memberkati sehingga mereka dapat memimpin kami dengan penuh kesungguhan hati dan juga tentu dengan takut akan Tuhan. Untuk itu Tuhan, setelah ibadah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkenan memberkati kami, berkenan memberkati keluarga kami, dan juga memberkati kami sekalian, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan baik dan juga tentunya dengan tuntunan daripada Tuhan saja. Untuk itu Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa dalam nama Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyerahkan persembahan dengan cara satu ditransfer, ada nomor yang tertera di layar, dan yang kedua dititipkan orang tua dan digabungkan dengan amplop ibadah hari Minggu keluarga. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Engkau sudah memberkati Tuhan ibadah ini. Engkau sudah memberkati Tuhan firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh berguna Tuhan bagi adik-adik, khusus untuk adik-adik boleh menjalani hari lepas hari. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas persembahan yang boleh kami berikan pada saat ini. Kiranya persembahan syukur ini berguna untuk pelayanan gerejamu, terkhusus untuk persekutuan teruna Bukit Harapan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adikku, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Untuk itu kakak mau mengajak kita dari perenungan firman Tuhan hari ini, mari selalu datang kepada Tuhan. Mari selalu mau dekat dengan Tuhan lewat kita yang rajin membaca Alkitab dan juga lewat doa-doa kita kepada Tuhan, lewat cerita-cerita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai teman, sebagai orang terdekat dan juga orang yang paling kita percayai, dan juga percayalah bahwa kita akan selalu mendapatkan anugerah dari Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan boleh menuntun ibadah kami dari awal hingga berakhirnya pada saat ini. Kami percaya ini semua adalah berkat tuntunan Tuhan saja. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan juga menerima ibadah kami ini sebagai ibadah yang berbau harum kepada Tuhan, sebagai persembahan yang juga menjadi syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati setiap kakak layan yang boleh bertugas, memberkati setiap kami yang boleh bergabung dalam ibadah di hari ini. Tuhan, ketika kami akan melanjutkan ibadah kami di hari ini, tolong bantu kami supaya kami selalu berpegang teguh pada perintah-perintah Tuhan. Ini kami Tuhan, kiranya Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan kami dari awal kekal selama-lamanya.